Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, their dirty earth is yours, their dirty earth is yours. You up in check in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can this outcome? And always see how can this outcome? A to and time is his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God have to run. Dosa besar di hadapan Allah. Karena Anda melakukan tindakan merendahkan kebenaran Allah yang digenapi bukan oleh usaha Anda,
tetapi hanya oleh baptisan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, yang melaluinya Yesus menghapus segala dosa Anda dan dihukum menggantikan Anda. Kalau Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, percaya bahwa pengudusan Anda adalah melalui baptisan Yesus dan penyalibannya. Yesus berjanji untuk membebaskan orang berdosa dari dosa-dosa mereka, dan Ia menggenapi janjinya dengan dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menggenapi kebenaran Allah. Apakah alasannya sampai kita tidak mau percaya kepada kebenaran ini? Anda harus percaya kepada baptisan Yesus dan curahan darahnya di kayu salib sebagai penebusan Anda. Kebenaran bahwa Yesus menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia ketika Ia dibaptiskan bisa kita lihat di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Hanya mereka yang tidak mau diampuni dosa-dosanya yang akan menolak untuk percaya kepada kebenaran ini. Anda bisa menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan kekal hanya dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh. Tidak ada yang lain yang akan menghapuskan segala dosa Anda. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan percaya kepada kebenaran ini. Tidak ada anugerah yang lain yang lebih indah daripada pengampunannya. Di antara banyak anugerah yang dicurahkan Allah bagi kita, pengampunan dosa kita adalah anugerah yang terbaik dari semuanya. Anugerah yang terbaik yang kedua yang diberikan Allah kepada kita adalah datangnya kerajaan 1000 tahun kepada mereka yang akan memerintah. Dan anugerah yang ketiga adalah bahwa kita akan hidup selamanya di dalam kerajaan surga dan memerintah dengan Allah untuk selamanya. Allah sudah memungkinkan bahkan di zaman akhir ini agar kebenaran ini dinyatakan baik kepada bangsa Israel maupun orang-orang non-Yahudi. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci, 2 hamba Allah akan bangkit dari antara orang Israel, dan Allah akan melakukan banyak mujizat Injil di antara mereka. Orang-orang Israel kemudian akan mendengar Injil air dan Roh melalui kedua hamba Allah itu, yang akan dibangkitkan Allah dari antara bangsa mereka. Dan banyak yang akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Kita menantikan datangnya hari itu, seperti Yohanes menantikan dan memohon, "Datanglah Tuhan Yesus." Wahyu 22 ayat 20. Ketika tiba saatnya Tuhan datang lagi, Anda akan menyadari betapa bersyukurnya Anda karena percaya kepada kebenaran ini, yang dengannya Anda diampuni dan diselamatkan. Kerinduan hati saya adalah bahwa Anda akan dibebaskan dari segala dosa Anda dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh. Dunia bisa saja berubah, tetapi Injil air dan Roh, yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari segala dosa, tidak pernah berubah dan kebenaran kekal. Kita harus percaya kepada kebenaran ini untuk menerima keselamatan pengudusan yang tidak berubah. Kiranya kebenaran penebusan Allah menjadi milik Anda. Allah sudah membebaskan kita dengan menjadikan kita bejana belas kasihan-Nya.
Roma pasal 9 mencatat bahwa Allah menyelamatkan Yakub karena ia mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Demikianlah, Yakub menjadi bejana belas kasihan, sementara Esau menjadi bejana murka. Ini membawa kita kepada pertanyaan mengapa, yaitu apakah Allah lebih pilih kasih kepada Yakub dibandingkan dengan Esau? Tidak diragukan, akan ada banyak orang yang berpendapat, karena Allah secara sepihak dan terlebih dahulu memilih untuk mengasihi seseorang dan membenci yang lainnya tanpa alasan, penentuannya dan pilihannya menjadi salah. Ketika kita melihat ke dunia yang diciptakan Allah, kita bisa melihat betapa indah dan murninya ciptaannya. Tumbuhan, binatang, dan semua yang lain yang diciptakan oleh Allah nampak begitu sempurna. Bagaimana kemudian Allah bisa mengasihi seseorang sementara membenci yang lainnya secara demikian? Tetapi bukan ini yang terjadi. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, dosa masuk ke dalam dunia, dan karena dosa ini, semua yang ada sesudah mereka ditentukan untuk terus ada di dalam dosa, dan tidak bisa menghindar dari hukuman neraka. Hanya karena Allah menyelamatkan Yakub dari dosa dan tidak membebaskan Esau, tidak berarti bahwa ia melakukan suatu kesalahan. Di matanya, Allah memiliki semua alasan untuk melakukan hal itu. Kita bisa menemukan banyak orang yang bersikap seperti Esau di dalam lingkungan Kristen. Biasanya, orang yang demikian tidak pernah melewatkan satu ibadah pun. Tidak peduli kapan atau di mana diadakannya, mulai ibadah fajar sampai penyembahan tengah malam. Beberapa mungkin bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di gereja daripada di rumah. Bolak-balik dari bekerja ke gereja, tidak ke rumah. Kita mungkin bisa menyebut mereka sebagai pelari agama. Namun, di antara mereka, banyak yang tidak menganggap serius kebenaran Allah. Ini karena mereka berusaha membangun kebenaran mereka sendiri, dan dalam melakukannya, mengabaikan kebenaran Allah. Bahkan mereka yang mengabaikan kebenaran Allah masih ingin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Tetapi usaha mereka dalam memantapkan kebenaran mereka sendiri di hadapan Allah, bukan dalam usaha untuk diampuni dari segala dosanya. Allah mengatakan kepada mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah, bahwa iman kepada kebenaran Allah bukan milik semua orang. Orang-orang yang bagaimana kemudian yang bisa percaya kepada kebenaran Allah? Mereka adalah orang-orang yang mengenal keberdosaan mereka, yang di dalam pikiran mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak layak untuk apapun. Mereka adalah orang-orang yang ketika menemukan kebenaran Allah melalui pengudusannya yang dinyatakan di dalam Injil air dan Roh, langsung percaya kepada hal itu dan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Bahwa kita percaya kepada kebenaran Allah
dan kemudian diselamatkan berarti bahwa kita orang yang sangat memelas yang membutuhkan kebenaran Allah. Kalau tidak demikian, kita akan dikutuk untuk menjalani hidup dalam dosa sepanjang kehidupan kita. Tetapi mereka yang mencari kebenarannya sendiri di hadapan Allah adalah orang-orang yang penuh kesombongan. Orang yang demikian mungkin mengatakan, "Tuhan, aku memberikan persepuluhan, berjaga semalaman untuk berdoa kepadamu, tidak pernah melewatkan ibadah fajar selama 10 tahun ini, dan melakukan perbuatan baik untukmu." Namun, Allah akan lebih senang kalau ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki kebenaran sama sekali, dan dengan demikian perlu percaya kepada kebenaran Allah melalui pengudusan air dan roh, dan bukannya berusaha membuktikan melalui usahanya sendiri sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak bisa dimilikinya. Bahkan sekarang, di antara orang-orang Kristen, ada banyak orang yang melakukan segala sesuatu untuk berusaha menunjukkan kebenaran mereka sendiri. Beberapa orang bahkan dengan setia melakukan apa yang mereka katakan. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah yang dimanifestasikan melalui Injil air dan roh, dosa-dosa mereka tidak sepenuhnya dihapuskan. Allah akan menentukan akhir mereka. Kita semua berharap bahwa mereka akan menjadi anak-anak Allah yang sejati melalui pengampunan dosa dengan iman mereka kepada baptisan dan darah Tuhan kita sebagai pengudusan yang sejati. I came to party. Because of what you done for me.
comfort, you're my comfort, you're my grace. Whatever you will say, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the God. And the burden will say, I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed. Tidak ada yang lain yang akan menghapuskan segala dosa Anda. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan percaya kepada kebenaran ini. Tidak ada anugerah yang lain yang lebih indah daripada pengampunannya. Di antara banyak anugerah yang dicurahkan Allah bagi kita, pengampunan dosa kita adalah anugerah yang terbaik dari semuanya. Anugerah yang terbaik yang kedua yang diberikan Allah kepada kita adalah datangnya kerajaan 1000 tahun kepada mereka yang akan memerintah. Dan anugerah yang ketiga adalah bahwa kita akan hidup selamanya di dalam kerajaan surga dan memerintah dengan Allah untuk selamanya. Allah sudah memungkinkan bahkan di zaman akhir ini agar kebenaran ini dinyatakan baik kepada bangsa Israel maupun orang-orang non-Yahudi. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci, 2 hamba Allah akan bangkit dari antara orang Israel, dan Allah akan melakukan banyak mujizat Injil di antara mereka. Orang-orang Israel kemudian akan mendengar Injil air dan roh melalui kedua hamba Allah itu, yang akan dibangkitkan Allah dari antara bangsa mereka. Dan banyak yang akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Kita menantikan datangnya hari itu, seperti Yohanes menantikan dan memohon, "Datanglah Tuhan Yesus." Wahyu 22 ayat 20. Ketika tiba saatnya Tuhan datang lagi, Anda akan menyadari betapa bersyukurnya Anda karena percaya kepada kebenaran ini, yang dengannya Anda diampuni dan diselamatkan. Kerinduan hati saya adalah bahwa Anda akan dibebaskan dari segala dosa Anda dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Dunia bisa saja berubah, tetapi Injil air dan roh, yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari segala dosa, tidak pernah berubah dan kebenaran kekal. Kita harus percaya kepada kebenaran ini untuk menerima keselamatan pengudusan yang tidak berubah. Kiranya kebenaran penebusan Allah menjadi milik Anda. Allah sudah membebaskan kita dengan menjadikan kita bejana belas kasihan-Nya. Roma pasal 9 mencatat bahwa Allah menyelamatkan Yakub karena Ia mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Demikianlah Yakub menjadi bejana belas kasihan,
sementara Esau menjadi bejana murka. Ini membawa kita kepada pertanyaan mengapa, yaitu apakah Allah lebih pilih kasih kepada Yakub dibandingkan dengan Esau? Tidak diragukan, akan ada banyak orang yang berpendapat, karena Allah secara sepihak dan terlebih dahulu memilih untuk mengasihi seseorang dan membenci yang lainnya tanpa alasan, penentuannya dan pilihannya menjadi salah. Ketika kita melihat ke dunia yang diciptakan Allah, kita bisa melihat betapa indah dan murninya ciptaannya. Tumbuhan, binatang, dan semua yang lain yang diciptakan oleh Allah nampak begitu sempurna. Bagaimana kemudian Allah bisa mengasihi seseorang sementara membenci yang lainnya secara demikian? Tetapi bukan ini yang terjadi. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, dosa masuk ke dalam dunia, dan karena dosa ini, semua yang ada sesudah mereka ditentukan untuk terus ada di dalam dosa dan tidak bisa menghindar dari hukuman neraka. Hanya karena Allah menyelamatkan Yakub dari dosa dan tidak membebaskan Esau, tidak berarti bahwa ia melakukan suatu kesalahan. Di matanya, Allah memiliki semua alasan untuk melakukan hal itu. Kita bisa menemukan banyak orang yang bersikap seperti Esau di dalam lingkungan Kristen. Biasanya, orang yang demikian tidak pernah melewatkan satu ibadah pun. Tidak peduli kapan atau di mana diadakannya, mulai ibadah fajar sampai penyembahan tengah malam. Beberapa mungkin bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di gereja daripada di rumah. Bolak-balik dari bekerja ke gereja, tidak ke rumah. Kita mungkin bisa menyebut mereka sebagai pelari agama. Namun, di antara mereka, banyak yang tidak menganggap serius kebenaran Allah. Ini karena mereka berusaha membangun kebenaran mereka sendiri, dan dalam melakukannya, mengabaikan kebenaran Allah. Bahkan mereka yang mengabaikan kebenaran Allah masih ingin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Tetapi usaha mereka dalam memantapkan kebenaran mereka sendiri di hadapan Allah, bukan dalam usaha untuk diampuni dari segala dosanya. Allah mengatakan kepada mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah, bahwa iman kepada kebenaran Allah bukan milik semua orang. Orang-orang yang bagaimana kemudian yang bisa percaya kepada kebenaran Allah? Mereka adalah orang-orang yang mengenal keberdosaan mereka, yang di dalam pikiran mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak layak untuk apapun. Mereka adalah orang-orang yang ketika menemukan kebenaran Allah melalui pengudusannya yang dinyatakan di dalam Injil air dan Roh, langsung percaya kepada hal itu dan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Bahwa kita percaya kepada kebenaran Allah dan kemudian diselamatkan berarti bahwa kita orang yang sangat memelas yang membutuhkan kebenaran Allah. Kalau tidak demikian,
kita akan dikutuk untuk menjalani hidup dalam dosa sepanjang kehidupan kita. Tetapi mereka yang mencari kebenarannya sendiri di hadapan Allah adalah orang-orang yang penuh kesombongan. Orang yang demikian mungkin mengatakan, "Tuhan, aku memberikan persepuluhan, berjaga semalaman untuk berdoa kepadamu, tidak pernah melewatkan ibadah fajar selama 10 tahun ini, dan melakukan perbuatan baik untukmu." Namun, Allah akan lebih senang kalau ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki kebenaran sama sekali, dan dengan demikian perlu percaya kepada kebenaran Allah melalui pengudusan air dan roh, dan bukannya berusaha membuktikan melalui usahanya sendiri sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak bisa dimilikinya. Bahkan sekarang, di antara orang-orang Kristen, ada banyak orang yang melakukan segala sesuatu untuk berusaha menunjukkan kebenaran mereka sendiri. Beberapa orang bahkan dengan setia melakukan apa yang mereka katakan. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah yang dimanifestasikan melalui Injil air dan roh, dosa-dosa mereka tidak sepenuhnya dihapuskan. Allah akan menentukan akhir mereka. Kita semua berharap bahwa mereka akan menjadi anak-anak Allah yang sejati melalui pengampunan dosa dengan iman mereka kepada baptisan dan darah Tuhan kita sebagai pengudusan yang sejati. Dalam bejana keselamatan, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah memiliki belas kasihan kepada Let the Lord of my soul